Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Pos Ronda Podcast of Semaga Rerungan Gawi Tulodo dalam segmen Tut Wuri Handayani. Yang muda yang menginspirasi, yang muda yang berkreasi, yang muda penuh inovasi. Senior tinggal Tut Wuri Handayani. Oke, sahabat podcast Semaga serta sedulur Warastra sudah hadir di podcast kita, 3 personil dari Warastra, grup band yang baru tenar di Rembang. Namun sebelum saya berlanjut ke bincang-bincang santai dengan sedulur Warastra, maka saya selalu menyarankan untuk like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe channel ini sehingga kita selalu aktif dalam mengisi konten-konten berikutnya. Terima kasih Mas Warastra sudah hadir di podcast SMA Negeri 3 Rembang, Pos Ronda begitu. Kita kenalan dulu ya. Iya, itu mic-nya bisa dideketin itu nanti ke, iya, biar nanti lebih cetah begitu ya. Iya. Dari siapa dulu ini? Ini dari Mas vokal dulu, vokal. dari Mas Faris. Faris vokal. Mas Faris ya? Faris siapa Mas? Namanya Mas? Faris Afier. Faris Tapi, Afier. Iya, Nama panggung? nama panggung. Faris Afier. Iya. Sebagai Vokal. vokal begitu. Oke, Mas. Dika Al-Adha. Iya. Idul Adha lahirnya. Iya. Dika Al-Adha sebagai Cuk Kentrung Personil, salah satu personil. personil Cuk Kentrung Warastra. Oke. Berikutnya Dengan Saiful Fajar sebagai apa Mas? sebagai event organizer. Event dari organizer. Divisin, Oke. dari kawan-kawan. Oke, masing-masing punya job otomatis ya. Ini di dalam sebuah organisasi sesederhana apapun masing-masing punya job. Untuk ini saya ke IO dulu ini atau ke semuanya deh. Nama Warastra, apa yang mendasari nama itu muncul Mas? Dari siapa Mendasarinya? ini? Salah satu dulu tuh ceritanya itu dari ketemu dengan nggak sengaja ini, ketemu teman-teman, ketemu dari salah satu personil juga dengan mendasari sama-sama senang untuk musik Jawa, Musik Jawa ya. untuk pengen mengembangkan juga dan musik Jawa, dan ketemu nama Warastra itu juga ini ya, katanya itu dalam mimpi juga. Dalam mimpi. Wah, ini Mimpinya nggak berbau ketemu pusaka. klinik ya? Iya. Mimpinya dalam pusaka, karena pusaka kan. Oh, pusaka. Terus Dicari. dicari itu namanya Warastra. Warastra yang setahu saya itu dari bahasa Sanskerta. Sanskerta. Betul ya? Itu artinya Pusaka. pusaka itu. Pusakanya siapa itu Mas? Dari Pangeran Harya Diponegoro. Pangeran Diponegoro, pahlawan yang 1825 Nggih. 1830 itu ya. Nggih, leres. Ini sejarahnya itu ya. Iya. Oke, Warastra. Keris yang diacungkan. Salah satu ini senjata yang jadi pertama yang untuk diutamakan. Oh gitu. Oke, itu Warastra Pangeran Harya gitu ya. Jadi lewat mimpi begitu ya. Mimpi. Iya. Iya. Ini masing-masing itu otomatis memiliki latar belakang berbeda ya. Beda-beda, semuanya beda. Kalau Mas Dika, latar belakangnya apa Mas Dika? Pendidikannya. Pendidikan. Dan Terakhir SMK SMK Negeri 1 Rembang Rembang tahun 2018. masih muda sekali. Ya. 20 berapa tahun sekarang? 22 tahun. 22 tahun masih muda 2018. Iya. Mas Saiful? Untuk saya alumni dari SMA Negeri 1 Lasem tahun 2020. Gitu ya. Ini Mas Faris kayaknya yang beda banget ini. Beda. Ketawa dari ketawanya saya ngerti kalau dia biasa di panggung, biasa berdakwah kayaknya. Iya. Iya, dulu saya dari lulusan pondok. Pondok Kajen. mana? Pondok Kajen ya Mas ya. Luar biasa. Berapa tahun Mas mondoknya? Hampir 12 tahun, 11 tahun lebih tepatnya. 11 tahun. 11 tahun. Berarti Dari- usia berapa itu? Usia 11 atau usia 15 tahun ketika mondok? Tahun 99 berarti usia 5 tahun Usia 5 tahun. sebelum TK. Sebelum TK sudah mondok Sudah ya. mondok di sana.
Berarti mendarah daging bener ya Mas ya. Dan sekarang terjun di budaya Jawa salah Budaya satunya. Jawa, musik Jawa. Iya, musik Jawa. Nah, Dulu seneng musik itu gara-gara pertama itu kan ada rebana di salah satu pondok itu rebana, dan juga seneng banget Hadroan lah ya. Hadroh. Hadroan. Sampai sekarang ada lagu hadroh yang Hadroh. masih. Iya. Iya. Bisa Mas membawakan satu lagu hadroh yang fenomenal? Insya Allah bisa. Coba Mas. Satu bait aja deh, satu bait aja deh. Iya. Ayo. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana. Udah satu bait aja. Saya nggak dapat. Kalau Feel-nya. Ratinul Muayyan nanti aja. Masalahnya saya juga suka hadroh loh Mas. Tapi saya nggak bisa nyanyi. Itu yang jadi masalah. Oke ya. Ini tadi personel Warastra memiliki latar belakang yang beda-beda, namun disatukan dalam wadah Warastra. Begitu. Oke. Membentuk grup mulai kapan ini? Juli. Akhir bulan Juli. Akhir bulan Juli tahun? Tahun 2000 berapa ya? Loh, lupa ulang tahunnya nanti gimana ya? Manajemennya ini? 2 tahun. Kita 2 tahun. Berarti 2020-an. 2020. Yang setahu saya di grup WA anak-anak SMA 3 itu yang sudah keluar seperti Mas Rangga Vici itu kan ya. Itu Warastra di sini manggung, Warastra lagi. Saya gitu. Saya mikirnya Warastra itu nggak band lokal loh, bener. Oh. Mikirnya Warastra itu band luar gitu, tapi kok di Rembang sudah lumayan terkenal begitu. Berarti Alhamdulillah. akhir Juli 2020. 2020. Ini barusan anniversary kemarin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada itu peringatannya, Mas. Kalau untuk kemarin ada, kita syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Ya, saling mendoakan semoga untuk teman-teman semuanya kedepannya juga bisa mengenalkan dari musik-musik Jawa, juga mengangkatkan dari Rembang salah satu. Nah, ini bicara tentang musik, aliran musiknya itu apa sih, Mas itu? Pop dut, Pop, dut, pop dut, pop, dangdut. pop dangdut Terus ada juga masuk ke Jawa situ. ke Jawa. Ada lagu ciptaan sendiri nggak? Ada Ada. single album dari album. judulnya agak aneh. Apa judulnya tuh? Aku gagal rabi. Mas, aku gagal rabi itu paling menyakitkan. Coba Mas, refnya Mas, aku gagal rabi Mas. Ya yang kentrong bisa sambil sama mulut dah. Pakai mulut bareng-bareng, yo bareng. Ya. Kemana lagi aku harus mencari dirimu yang dibawa pergi, kabeh sing tak perjuangke sia-sia, kowe milih mlayu karo wong liya. Wah, luar biasa. Saya jadi teringat salah satu grup band yang pernah diundang ke SMA 3, apa dulu namanya? Guyon Maton. Guyon Maton. Guyon Maton. Guyon Maton itu kesini 2017 ya? Sekitar 2017 itu, jauh Warastra belum lahir, kalian masih sekolah tuh ya. 2017 Guyon Maton, mirip alirannya. Bener nggak saya ini? Benar. Bener, berarti idolanya siapa dong? Kita untuk idolanya lebih tepatnya ke almarhum dari Didi Kempot. Didi Kempot ya, Bapak Didi Kempot itu luar Pak biasa. Iya Pak Di. Karya-karyanya luar biasa. Iya betul. Orang kemana-mana saja dia bisa jadi buat lagu, hanya diem aja buat lagu. Dan salah Hanya satunya itu detik. ada juga lagunya Pak D itu ada Rembang Juana. Ada ya. Ada. Kemarin. Kemarin. Pak D yang nyanyiin ya. Iya. Kayaknya iya saya pernah dengar kok Mas, tapi saya lupa Mas. Ingetin ah Mas. Enggak apa-apa, ingetin aja. Iya, biar IO-nya juga hafal, nanti IO-nya ikut nyanyi, kan belum bagian IO-nya ini. Biar nanti Iya. kedepannya juga mengikuti jejaknya Pak D juga bisa Amin, membangun amin. karya-karya yang lebih Amin. baik, Amin. juga bisa mengangkatkan Rembang tersendiri. Amin, amin. Yang jelas kalau tujuan yang baik, jalannya baik, itu insya Allah diijabah Mas. Amin. Kan gitu ya orang pondok kata kamu. Amin, amin. Pondok 11 tahun, saya pondok hanya 3 minggu Mas. Oke, coba yang Rembang Juana itu gimana tadi?
Aduh. Rembang Juana. Nanti aja untuk Oh, nanti teman-teman mau tampil semuanya. ya? Oke, nanti bisa dipanggil Bisa Bapak Ibu guru yang sudah kenal. Ibu, Bulis masuk gak? Gitu. Boleh nanti. Bu Rini itu yang juga jagoan nyanyi nanti bisa. Lebih tepatnya kan ada lagu banyak banget, ada Sewu Kuto Leyangan juga. Iya. Itu Jadi kesukaan nanti dari akan Ibu semua. dibawakan lagu-lagunya Pak D nih. Salah satunya ada. Salah satunya Pak Didik nih Towo, Didik Kempot. Oke, iya ya. Iya nih, jadi saya ini kalau merasa muda barengan anak muda. Padahal jenengan ini anak saya. Anak saya yang kedua. Iya, ini anak saya yang kedua, 22 tahun kan? 2 tahun. Anak saya kedua, tapi kita berasa seumuran. Chemistry-nya dapat. Saya tuh ngumpul anak-anak merasa jadi anak-anak. Iya. Jangan dilihat face-nya deh. Face-nya dilihat dari jauh kan sama. Sama. Ini untungnya kameranya jauh. Coba kalau di shoot nanti kan mata saya sudah kelihatan tua, tapi kalau jauh begini saya tahu. Oh, jiwanya yang terus. Iya, luar biasa nih. Apalagi dengan ini personel kentrongnya Dika Allah. Rambutnya bagus. Iya. Gitu ya. Oke. Ini motivasinya membentuk Warastra itu apa, Mas? Motivasinya untuk membangun karya-karya di Rembang juga salah satunya, dan juga bisa memajukan musik Jawa. Itu yang lebih tepatnya, karena Jawa aku yakin bisa untuk diakui di internasional. Sudah go internasional. Pak D udah go internasional loh, Mas. Di mana-mana ada. Nggak hanya di Belanda yang dulu orang Jawa itu apa sih namanya? Negara apa itu? Suriname. Ah iya, nggak hanya di Suriname loh Pak D itu. Kalau Suriname kan orang Jawa, jadi kalau mengagumi Pak D kan juga sudah biasa. Tapi di luar itu Pak D itu juga sangat terkenal lagunya. Di Jepang Pak D sudah. Iya, sudah begitu hebat ini ya. Itu ya, ini saya lihat karena Warastra ini sudah begitu membumi di Rembang. Betul ya? Udah tampil di mana saja nih? Tanggapannya wis ning ndi ngono lho. Jadwalnya ini nanti lihat dulu. Jadwalnya gimana ini? Padat ini? Padat, insya Allah padat. Iya. Ini yang sudah pernah tampil di mana saja nih? Salah satunya paling di Kragan, Tuban, Jatirogo. Jatirogonya mana? Jatirogo di dekat Perbatasan. Lah rumah saya perbatasan. Gedung itu loh. Gedung apa? Perhutani. Gedung lupa. Terus mana lagi? Terus Pati. Kalau yang di Rembang itu event-event yang kantor biasa ya dipanggil. Lebih sering di event-event kantor ya. Iya, karena mungkin juga aliran musiknya diikuti anak muda, tua juga oke. Iya, kan nggak hanya anak muda. Kalau bisa kita meraih semuanya. Ya, merangkul semua usia begitu. Oke. Ini apa Mas ini namanya? Harapan yang diinginkan Warastra ke depannya ini gimana? Untuk Warastra sendiri. Untuk kedepannya juga bisa, salah satunya membanggakan Rembang. Dari kota kelahiran kita. Dan yang keduanya bisa mengenalkan lagu-lagu Jawa yang lebih luas lagi. Gitu ya, lebih luas lagi. Tadi semuanya dari teman-teman tuh Jawa iso. Gitu. Kalau sekarang IO kerjanya apa Mas IO? Oh, dari EO ini kita bernama Kawan Tawa Project. Nah, kita mulai dari event, dari beberapa event, mulai dari acara event formal ataupun informal. Misal kalau kita diambil di acara sekolah, kita ya bakalan menghubungi semaksimal dari pihak sekolah. Kita harus kontribusi dengan pihak sekolah dengan detail rinci ke perinciannya dan lain-lain. Jadi tugasnya kita ambil dari beberapa, kayak semisal kita ngikuti tren yang ada di Rembang ini, siapa sih yang lagi booming-boomingnya. Contohnya Warastra, kita ambil dari pihak Warastra. Gini-gini kita kontribusi, gini kita ajak di acara di festival-festival selanjutnya. Terus kita ada beberapa link dari sound mulai dari sound beberapa si A, si B, ada sih siapa yang di Rembang yang kualitasnya bagus, terpenuhi sesuai standar sama kualitas memuaskan. Begitu juga panggung sebaliknya gitu. Jadi kita kayak dari pihak EO itu yang megang handle acara
acara tersebut secara terpenuhi Gitu. jadi meluas gitu, yang handle itu dari pihak EO sendiri Bu. Berarti ini saya tangkap bahwa panjenengan Mas Saiful Fajar IO ini tidak hanya bekerja untuk Warastra. Tidak hanya bekerja untuk Warsa, juga bekerja sama untuk band-band Yang lain, yang juga diminati yang gitu. diminati, yang sesuai request dari event dari sekolah ataupun event dari apa, kita udah ada link-linknya tersebut. Gitu, Bu. Oke. Berarti Warastra belum punya manajer dong? Sudah. Sudah ada manajernya. Belum hadir tadi di sini. Mungkin nanti. Oh, nanti. Oh, gitu. Kayaknya jauh dari Sedan. Iya. Warastra itu personilnya berapa? Sekitar 10. 10. Pemegang vokal berapa? Vokalnya untuk sementara ini 1. Satu panjenengan, Nah, Mas nanti ada Faris. tambahan, ada Iya. cewek 1. Berarti 2. Cewek. Satu. Yang cewek dari mana ini? Cewek dari Rembang sendiri. Dari Rembang juga. Seumuran juga. Seumuran juga. Seumuran semuanya ya. Beruntung semuanya. Iya. Iya, kesukaan saja itu. Siap Maksudnya gaulnya itu loh ya. Jadi kita berasa muda. Jangan ambil yang negatifnya dong. Iya, saya alhamdulillah ini karena saya nggak boleh memperkenalkan diri, nanti dikira curhat Mas saya kalau di sini ngomong. Iya, host kan harusnya netral, nggak boleh curhat begitu ya. Oke, ini Warastra yang saya tangkap sudah memulai sesuatu yang luar biasa di Rembang. Dan saya juga berharap bahwa kedepannya Warastra ini tidak hanya membumi di Rembang, tapi membumi di Nusantara. Ya, siapa tahu nanti menggantikan Pak D. Iya, atau nanti sekelas dengan Denny Caknan. siapa coba? Tadi 2017 yang kita panggil tadi? Guyon Guyon Maton. Dulu Guyon Maton ketemu saya juga ngeklek-ngeklek gitu. Ya berasa seumuran aja. Kita kan yang penting berasa. Perkara aslinya kan terserah belakang. Iya betul ya itu. Terus ini Mas, untuk apa ini namanya ya? Kostum, dress code. Dress code-nya itu ada nggak ciri khas Warastra? Ada. Gimana? Dress code ciri khas Warastra pertama kali itu kita menemukan itu nggak sadar dengan kita sendiri, karena begitu pas mau tampil di acara salah satu event itu, event yang setiap tahun ada Tontongklek, Tontongklek Rembang. Di Rembang itu ada namanya Tontongklek, itu kita bingung, semuanya bingung mau pakai apa ini. Kalau pakai yang ini udah biasa. Kita nanti konsepnya lebih ke formal nanti masuknya ke nggak Tontongklek, nggak tradisional lagi. Iya, gitu. betul. Terus kita pakai apa kayak biskap gitu, dan juga kita Pakai belangkon atau single? single. Ya, ikat itu ya, Juga udeng. kita pakai jas, dalamnya putih. Oh, jadi nanti tampil di sini juga begitu. Kemungkinan kita nanti buahkan beda, nuansa beda. Oh, nuansa beda, lebih santai Lebih berarti. santai. Karena memang di lapangan dan berasa anak-anak muda kan. Anak-anak muda. Iya, jadi gitu. Tapi ada satu ciri yang masih dibawakan nggak, artinya dari dress code-nya itu? Mungkin singlenya yang tetap atau mungkin apanya yang tetap enggak? Mungkin dari ciri khas Yang setiap tampil itu loh, harusnya ada satu ciri yang khas. Apa itu? mungkin dari jambulnya aja. Itu jambule Mas Faris. Lah iya, jambule Mas Faris. Biasanya tuh gini, kalau misalkan di apa kita ada perform, kalau nggak pakai ikat sanggulnya kita iketin ke mic. Oh gitu, itu jadi merupakan ciri khas. dari Ya, Warastra. ada ciri khas. Lah ya, ini yang saya harapkan bahwa panjenengan itu dari sekarang harus berpikir, ini usul ibu lo ya, Iya. bahwa harus berpikir ada satu dress code meskipun ganti-ganti baju, tapi ada satu ciri yang selalu sama. Jadi nanti begitu mic-nya ada ini, Warastra tuh. Iya, paribasannya kita lihat jempolnya itu tahu Warastra tuh gitu loh. Nah, jadi ikon maksudnya nanti. Kalau ini kan kalau bisa nanti jadi ikon Rembang, Warastra gitu. Jadi ikon Rembang. Siapa tahu kan seperti itu ke depannya. Tinggal panjenengan itu. Jangan hanya satu-satunya album tadi. Kita ada lagi nggak ini? Insya Allah di
November kalau nggak September yang lebih cepatnya lagi. Kita kemarin sudah punya gate untuk lagu selanjutnya untuk diminati untuk teman-teman semuanya. Wah, Semoga juga lagu untuk kedua, teman-teman single kedua. single kedua untuk single teman-teman di rumah kedua. juga nanti misalkan bantu support untuk berkarya untuk anak Rembang khususnya dan juga Jawa. Luar biasa ini Mas, saya jadi salut ini. Yang di sini saya sekarang belum bisa nyambung Mas, maaf ini ya Mas. Yang STM saya nyambung. STM nyambung, gini STM nyambung. Kalau STM itu terjun ke musik, kan nyambung ya, nyambung nggak itu ya, bisa nyambung ya. Ya kalau SMA nyambung ke musik kan gitu ya. Lah sekarang bayangin 11 tahun di pondok. Kok bisa sih? Lah, Gitu. saya nggak nerusin loh ya. Kok bisa sih? Kenapa nggak ke bentuk musik semacam Sabian itu gitu loh? Kenapa malah ke ndut pop, pop ndut gitu tuh? Kalau kita bernuansa untuk seperti apa Sabian itu nanti pas untuk ada saatnya kita bisa cover di misalkan ada di titik bulan Ramadan. Oh, Kita gitu. Kita lebih ke masyarakat daripada dengan kita sendiri. Oh berarti jenengan gini, konsumennya sopo gitulah ya, kita tinggal menyesuaikan. Konsumennya mau di lingkungan pondok nanti lagu-lagu religi yang ditampilkan. Ada satu lagu religi yang bisa ditampilkan di sini nggak Mas? Sebelum kita opening ini kita closing gitu. Baru open sudah close Bu. Tadi Iya. sudah Bu. Itu kan lagu single Mas. Ini tadi yang saya minta kan lagu apa namanya religi. Religi tadi yang religi di pondok itu. Ini religi yang mungkin semacam religi pop lah. Religi pop. Lebih tepatnya kita sering cover di Arman Maulana atau Sabian. Ungu. Nah itu ada lagunya Ungu bagus itu kayaknya ya Mas. Ya, nanti kita Nanti lagi ya Mas. Nanti lagi. Ada Nanti listnya lagi ya. banyak Bu, berarti Bu ini udah siap. Iya udah siap ya. Sudah menyiapkan PR yang banyak. Iya banyak. Nanti kalau kita misalkan apa dijanjikan di sini nanti Wah, nggak surprise. Berapa lagu nanti yang akan dibawakan? kira-kira sekitar 7 atau 6. Kok hanya 7? Nanti ada tambahan lagi. Saya di Kita sininya sudah 11 loh. Biasanya 11 gitu. 11. Nanti bisa lebih Nanti dari bisa 11. lebih. Bisa lagi. Tadi kan 7 loh, 11. Iya kan? Waktunya. Dengan waktunya. Menyesuaikan waktunya. Tapi waktunya biasanya kalau nyanyi itu cepat gitu loh ya. Jenengan masuk ke sini baru pertama kali ya ke SMA 3. SMA 3 pertama kali. Gimana itu kesan-kesannya terhadap SMA 3? SMA 3 salah satunya luar biasa. Apaan nih Mas? Apanya nih, harus jujur ini apanya nih? Satu, gurunya. Kenapa gurunya? Gurunya itu beda dari yang lain. Salah satunya itu welcome semua. Oh gurunya SMA 3 welcome. Welcome semua. Terutama berasa Masih- muda tadi ya? Nah, satunya itu. Iya, terus apa lagi gurunya welcome. Welcome. Biasanya itu apa? Enak diajak ngobrol. Gurunya enak diajak ngobrol gitu. Biasanya kan jaim ya. Serasa santai. Berasa santai ya. Jenengan kenal saya berasa lama kan? Iya. Berasa temen ya. Biasa seumuran juga. Seumuran ya. Enak Nanti habis ya. ini juga nanti pastinya bakso pasti. Kebalik. Jenengan yang habis dapat tanggapan nanti ke bakso ya, ngebakso. Enggak usah ya. Masih. Nanti kita ngantin bersama. Ini juga ikut promosi juga. Bakso juga. Punya bos bakso. Bos bakso tadi. Bakso apa itu, Mas? Ya jualan bakso di Jualan bakso di rumah. Bakso di rumah. Namanya kan ada. gitu. Ada. Tadi Dika bakso. Oh, Dika. Dika Al-Hatha, ini Dika bakso. Tadi gurunya itu welcome. Terus enak diajak bicara gitu ya. Apalagi itu? Salah satunya juga murid-muridnya. Gimana siswanya? Murid-muridnya siswanya tuh juga gimana ya? Enak untuk apa? Diajak komunikasi. Salah satunya sharing-sharing. Sharing. Pernah juga. Siapa yang biasa sharing sama jenengan? Salah satunya ada apa? Ada yang kenal saya juga. Raka. Di luar itu ada juga. Ada juga. Apa? Arik. Ari. Iya. Terus
ada juga yang sering DM saya juga enak Ada barangnya. Vici Rangga itu Vici dulu ya juga itu alumni juga. alumni sini itu kalau sudah bekerja itu total. Totalitas banget. Iya, luar Berbeda. biasa. Saya juga salut sama anak-anak sini gitu. Keren. Iya. Apa ya gini. Sebagai guru, saya itu mengatakan bahwa yang namanya pendidikan, Mas, itu nggak bisa dinikmati lulus terus ketok gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi yang namanya pendidikan tuh 10 tahun yang akan datang baru kelihatan. Itu loh karakter binaan dari SMA A, SMA B, SMA C itu akan kelihatan. Dan itu nanti bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Ini kalau SMA 3 ya ini kami seperti ini, panjenengan ya maklumi saja. Ya kalau ya ada kekurangan itu pasti yang namanya manusia begitu. Tapi bagus banget kok Bu. Soalnya itu dekat-dekat Mas, biar kenceng Mas, biar Iya. dengar itu. saya dulu itu saya juga pernah kesini. Sebelumnya itu di acara ya juga anniversary dari SMA 3 Rembang. Kalau nggak salah bintang tamunya itu Breakfast Boy di saat saya SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1. Boy. Breakfast Boy ya. Breakfast Boy itu. Saya itu di SMA kelas 1 juga ngisi pensi acara di sini, Iya. ngisi band di sini ya juga enak. Katakanlah semisal kita terkendala dalam hal aksesnya itu di mana Mbak, gini-gini langsung panitianya langsung cekatan gitu, asalnya Mencarikan cekat ulet gitu gitu, langsung gini Mas, gini toilet mana Mbak, gini Mas, gini. Langsung menunjuk. Jelasnya itu lebih detail lah gitu Bu. Lah wong mang tak kon tuku bakso lan tuku Nah, bakso iya. Mas. Langsung set Anaknya. Iya, kerja ya, sacet-sacet ya. Mas nanti yang butuh kendala langsung ada bakso langsung saya berikan. Gitu. Hebat. luar biasa. Itu salah satu respon yang paling Iya. enak. Emang Iya. SMA 3 itu punya karakter sendiri Karakter lah. sendiri. Nah, itu Apa salah Mas satu. karakternya menurut Karakternya ya, jenengan? ya kayak itu kasarnya kita itu bisa welcome sama berwibawa lah, punya Nah, attitude gitu ya. sendiri gitu Bu. Punya attitude-nya sendiri. Salah satunya dari tadi alumni Mas Vici. Gitu kan. Iya. Jadi kalau ini kan bukan berarti saya menepis kalau memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi yang selama ini mungkin punya anggapan sesuatu yang bukan negatif ya, yang enggak enak gitu sama SMA 3 kan, bisa kita datang ke sini lah lihat. Iya, lihatlah alumni-alumni yang sudah kerja. Ya kalau toh namanya dalam proses pendidikan anak itu ada sesuatu yang kurang benar, yang namanya itu kan Pasti. kita diluruskan. Diluruskan. Yang namanya pendidikan itu harusnya nerima yang nggak bener-bener Mas. Ya, iya kan? Iya. Lah kalau kita menerima yang benar, kapan kita membenarkan orang udah benar? Lo bener nggak? Bener itu. Orang jadi kalau seperti ini Mas, kalau dulu orang tua anaknya nakal, kue nek nakal tak kirim neng pesantren lo kan gitu. Jadi pesantren tuh kayaknya momok tempat anak-anak yang nakal. Padahal kan tidak. Pesantren kalau sekarang kan ikonnya lebih bagus karena memang ada yang dari awal ke pesantren inginnya orang tua begitu, karena karakter di sana memang sudah benar-benar terbentuk matang begitu. Ya, tapi kalau yang umpamanya sekolah itu ada kan sekolah yang hanya yang nerima yang bagus-bagus. Ini untungnya kita sistem zonasi. Jadi mau nggak mau sekolah yang menerima semula hanya sekolah yang menerima siswa yang cakep-cakep kan, bukan cakep orangnya, tapi cakep ininya loh ya. Iya. Sekarang kan rata. Iya, sekarang rata. Zonasi, ya Zonasi. mau nggak mau ya itu yang diterima. Dan yang beruntung ya SMA 3 kebagian gitu, meskipun kita ya ada pelorotan atau itu jeburan dari sebelah. Tapi yang jelas sekolah itu memang harus membenarkan dari sesuatu yang tidak benar, meluruskan dari sesuatu yang belum lurus kan gitu ya. Iya. Ini hasilnya yang pondok pesantren 11 tahun di sini aja luar biasa. Salut saya. Iya, bukan gitu. Jadi ini memutuskan anggapan juga bahwa perkara musik haram itu kembali ke orangnya kan ya Mas ya. Kembali ke orangnya. Iya, begitu. Gimana kita tinggal memanfaatkan Manfaatkan. musik itu. Iya, betul. Kadang gitu. juga ada teman-teman juga untuk hobi dengan musik yang saya bawakan. Kadang Mas, ayo Mas ngajak ketemu, kita sharing-sharing dan lain-lain. Di sisi lain itu kita juga mengajar untuk kebaikan yang saya punya dari pondok juga. Iya, harus begitu. Nah, itulah luar biasa Mas. Ini Mas Faris 11 tahun di pondok, tapi untuk budaya Jawanya, dangdutnya yang khas Indonesia tidak hilang. Ya ini. Dulu sempat
Nggak mau. Nggak mau dulu. Nggak mau. Nyanyi dangdut nggak mau. Nggak mau. Dia belum dapat di situ. belum Mungkin dapat feel-nya ya. Belum dapat feel-nya. Karena dulu kan juga di Rebana juga. Iya, Rebana lain loh Mas, cengkoknya Lain, sama lain. dangdut lain loh Mas. Lain. Koyok ngerti ya yo. Iya, saya ini juga ibu seorang santri masalahnya Mas. Waduh gayane. Iya benar, anak saya santri Mas itu. Nah ibunya nggak santri Mas, cuman pengen jadi santri tapi kok nggak bisa gitu ya. Ini yang saya kagumi dari anak-anak muda seperti jenengan-jenengan ini potensial. Yang namanya pinter, sekali lagi sahabat podcast Semaga dan sedulur Warastra, pinter tuh nggak hanya di sini loh ya. Jadi pinter kita itu bisa pinter bermusik, bisa pinter berkarya yang nyata itu ya. Ada pinter yang mungkin pertukangannya pinter, ada yang pinter keterampilannya, pinter nyanyinya, pinter seni musiknya, pinter gamelnya, pinter olah vokalnya, itu pinter. Dan itu harus diakui. Saya mengakui panjenengan pinter. EO itu pinter. Pinter apanya, Bu? Pinter mengorganisir sesuatu kan? Iya, dia pekerjaan yang kayaknya nggak dianggap begitu ditangani EO, wah, kelar. Padahal itu besar banget. Padahal itu ragatnya gede ya. Sajane aku ya iso kan gitu kan. Masalahnya juga tanggung jawabnya. Resikonya juga besar juga besar. Nah ini yang harus kita akui. Jadi sebagai guru saya mengakui bahwa ini semua cerdas. Kecerdasan orang tuh beda. Jadi jangan dilihat bahwa kecerdasan itu di otak saja. Tidak, ada skill, ada cerdas di otak, cerdas di mulut, cerdas di mata, cerdas di tangan, cerdas di telinga, cerdas di hati, cerdas di rasa. Itu semua harus diakui. Ini anak-anak muda yang perlu dibangkitkan ya. Itu seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari satu persatu kepada sahabat podcast Semaga atau sedulur Warastra. Halo sedulur Warastra. Jangan lupa nanti di komen, di like, and di subscribe dan ya juga podcastnya. Di follow Instagramnya dari Warastra Di Musik. follow, Dan juga nanti pastikan ditunggu karya-karya barunya dari Warastra Musik di YouTube Warastra Musik. Oke, nanti tak buka langsung tak subscribe Mas. Siap. Terus Iya, nanti jangan lupa podcast Semaga Siap. juga di gitu ya. Semoga kita bisa berkembang lebih baik seperti itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Mungkin saya sampaikan untuk teman-teman semua yang masih berkarya yang lain selain saya juga berkarya di Rembang juga, jangan patah semangat. Suatu saat kalian juga bisa untuk bawakan yang luar biasa untuk diri kalian juga dan juga untuk tanah kelahiran juga. Amin. Iya begitu. Dan pastikan jangan patah semangat, selalu berdoa dan ikhtiar. Betul. Iya. Ada lagi? Mas. Ada senyumnya ya Allah. Ini EO? Untuk dari pribadi saya ini mau berkesan untuk dari kan di Rembang ini mempunyai banyak aset dari mulai dari ilmu yang cerdas entah sepak bola, aset dari musik dan lain-lain. Kalian ini dari Rembang, kalian ini berkreasi bareng, berkarya bareng, berinovasi bareng. Kita juga menanyakan tentang Rembang itu iso apa sih? Kita buktikan sebenarnya bahwasanya Rembang itu bisa. Rembang itu kreatif, inovatif. Oke, bagus. Buktikan bahwasanya Rembang itu bisa kayak seperti kota-kota di lainnya. Iya. Betul. Saya satu lagi ikut promo ya. Boleh ya? Boleh. Ini sahabat podcast Semaga dan sedulur Warastra, jangan lupa bahwa orang-orang Rembang tuh pinter. Makanya saja ikan kan? Proteinnya tinggi, pinter. Salah satunya adalah sebentar lagi ada doktor atau PhD termuda dari Rembang. 27 tahun PhD dari luar negeri. Tunggu di akhir Desember, sahabat Rembang. Asik. Iya. Biasa. PhD 27 tahun dari Jepang. Iya, 27 tahun Mas ya. Sudah itu saja. Nanti kalau yang berikutnya tak embel-embelnya tak berikan, gitu. Enggak jadi surprise. Iya. Dan itu milik Rembang. Itu milik Rembang, aset Rembang loh Mas. Dan jurusannya itu jurusan Rembang banget loh. Apa itu? Oceanografi. Laut Mas loh, laut. Oceanografi kan laut itu. Jadi
menangani tentang sungai, tentang laut, tentang abrasi, tentang begituan. Itu Rembang banget sebenarnya. Karena memang anak Rembang, Mas. Ini Rembang banget itu ya, 27 tahun tunggu, sudah PhD. Dan yang lain pasti bisa. Pastikan bahwa Anda, sahabat podcast Semaga yang berasal dari SMA 3 Rembang atau yang sekitarnya, raih prestasi setinggi-tingginya. Warastra jangan hanya membumi di Rembang, tapi membumi di Nusantara, membumi di Indonesia, membumi di luar negeri kalau bisa. Terima kasih. Amin. Oke. Sahabat podcast Semaga dan sedulur Warastra, demikian tadi bincang-bincang santai dengan Mas Faris Afier selaku vokal, Dika Al-Adha selaku personil, senang muangil kadang gitu. Saiful Fajar EO, nah, ini yang sudah EO di Rembang, yang punya hajat-hajat silahkan menghubungi Mas Saiful Fajar. Bincang-bincang kita santai hari ini kita sudahi sampai di sini. Jangan lupa selalu like dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga jika ada podcast baru kalian langsung mendapat pemberitahuan. Terima kasih. Salam podcast Semaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.